Shalom saudara-saudaraku. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan-Mu yang masih memberkati kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini, Allah memanggilmu. Allah memanggilmu. Saudara-saudaraku, masih ingat ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di dalam Lukas 24 ayat 42. Yesus bertanya, apakah padamu ada makanan di sini? Lalu mereka memberi apa kepada Yesus? Mereka memberi ikan goreng. Jadi Tuhan memanggil kita dan membentuk kita sama seperti ikan goreng itu. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan sudah punya maksud sebelum kita dibentuk. Kita sudah ditangkap. Anak raja itu pasti aman bila di lingkungan kerajaannya. Kalau keluar bisa bahaya. Anak Tuhan itu adalah yang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita sudah ditangkap dan menjadi milik Tuhan. Maka sekarang kita sudah aman. Nah, saudara-saudaraku, setelah ditangkap, ikan itu diapai? Setelah ikannya ditangkap, ikan itu diapai? Dibersihkan? Salah, bukan dibersihkan. Ikannya dimatikan dulu. Ikan yang masih hidup jangan dibersihkan, saudara-saudara. Anak Tuhan yang selalu melakukan kehendak Tuhan, dia sudah ditangkap oleh Tuhan. Lalu berikutnya, seperti kata Paulus, bukan aku lagi yang hidup dalam diriku, tapi Kristus. Segala kedagingan, keresahan, egois, kebencian, keserakahan, kejahatan kita telah dimatikan. Dimatikan dulu oleh Tuhan. Maka untuk mematikan kedirian kita, kedagingan kita itu, untuk mematikan ego kita itu, untuk mematikan kemarahan kita itu, maka belajarlah saudara-saudaraku dari ibu-ibu yang sudah capek seharian kerja keras, ditimpa panas, hujan. Lalu kalau dia pulang ke rumah, sampai di rumah, di depan pintu, lalu anaknya menyambut, Mama sudah pulang. Lalu si ibu langsung menggendong anaknya. Karena sukacita dengan anaknya. Walaupun mungkin anaknya itu bisa beratnya mencapai 16-20 kilo. Tapi dia menggendongnya karena rasa sukacitanya. Nah, saya mau tanya saudara-saudaraku, apa rasanya ketika gendong anak? Capeknya nambah atau berkurang atau hilang? Tentu capeknya akan berkurang, saudara-saudaraku, karena sukacita bersama anak. Walaupun sebelumnya sangat berat, sangat capek. Seorang ibu kalau bertemu anaknya, dia menggendong, dia bersukacita. Nah, saudara-saudaraku,
yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena selesai dengan diri kita, maka sukacita yang terjadi. Beda dengan bapak-bapak, pulang kerja, dia capek, lalu anaknya datang menyambut. "Papa," katanya, dia jambut di depan pintu. "Hus, sama makmu aja, papa capek." Nah, bisanya gitu kan. Kebanyakannya begitu seorang bapak. Nah, saudara-saudaraku, setelah ditangkap, dimatikan, lalu diapain coba ikannya? Ikannya dibersihkan. Jangan ragu-ragu, saudara-saudara. Setelah dibersihkan, diapain? Dibumbui. Setelah dibersihkan ikannya dibumbui. Itulah ibadah, itulah persekutuan-persekutuan kita kepada Tuhan bersama dengan saudara seiman atau secara pribadi. Karena di dalam ibadah, dalam persekutuan itu, di sana kita dibumbui, mengantar kita ke jalan yang benar sehingga hidup kita tidak sesat. Kalau terus-menerus kita berjumpa dengan Allah dalam persekutuan dalam ibadah kita, maka saudara-saudaraku, kesusahan itu pun bisa menjadi berkat. Amin. Kesusahan itu pun bisa menjadi berkat. Itulah saudara-saudaraku, indahnya bersama Tuhan. Kesusahan bisa menjadi berkat kalau kita terus-menerus dibumbui melalui firman Tuhan, melalui ibadah-ibadah kita, persekutuan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka yang terakhir, ikannya digoreng sehingga kita bisa menjadi berkat dan selalu menyenangkan Tuhan. Nah, demikianlah saudara-saudaraku, Allah memanggil kita, Allah membentuk hidup kita seperti ikan goreng itu. Allah membentuk. Allah memanggil kita oleh karena kemurahan hatinya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ketika Tuhan memanggilmu, jawablah ya dan amin. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan, ketika Engkau memanggil kami masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, biarlah kami menjawab ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.